Laporan Praktikum Botani Umum dengan judul Jaringan Tumbuhan Monokotil. Nama Muhammad Azril Prenda dengan NIM 2503011. Dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dengan program studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2026. Latar belakang: jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, asal, dan fungsi yang sama sehingga dapat bekerja sama menjalankan fungsi tertentu pada makhluk hidup. Pada tumbuhan monokotil, susunan jaringan tumbuhan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan berkeping biji satu yang umumnya tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau pembesaran batang. Jaringan penyusun tumbuhan monokotil itu terdiri atas jaringan epidermis, parenkim, xilem, floem, serta jaringan muat. Jaringan epidermis itu berfungsi melindungi permukaan tumbuhan, sedangkan jaringan parenkim itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan membantu proses fotosintesis. Jaringan pengangkut pada tumbuhan monokotil itu berupa xilem dan floem tersebar di seluruh bagian batang dan tidak tersusun melingkar seperti pada tumbuhan dikotil. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem itu berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Karena tidak memiliki kambium, batang tumbuhan monokotil itu umumnya tidak dapat membesar seiring pertumbuhan. Susunan jaringan pada tumbuhan monokotil yang tersebar dan sederhana tetap mampu mendukung proses transportasi zat tumbuhan dan penegakan tubuh tumbuhan secara optimal. Esau 2006. Tujuan praktikum yang pertama itu mengetahui perbedaan jaringan muda dan jaringan dewasa. Yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan meristem. Yang ketiga itu menjelaskan macam-macam jaringan dewasa. Kemudian yang keempat, menjelaskan perbedaan struktur jaringan muda dan jaringan dewasa. Kemudian yang kelima itu menjelaskan lokasi tempat terdapatnya jaringan-jaringan tersebut. Nah, di sini ada metode penelitian alat dan bahan. Nah, ini alatnya ada pipet tetes, gelas beker, mikroskop, kaca preparat dan penutupnya. Kemudian ada pisau silet, ada tisu, dan ada alat tulis. Nah, jadi untuk bahannya di sini ada aquades. Kemudian ada pohon jagung, akar, batang, dan daunnya. Kemudian ada rheodiscolor, ada akar, batang, dan daunnya juga. Nah, di sini ada langkah kerja. Jadi yang pertama itu isi gelas beker dengan aquades. Kemudian siapkan kaca objek dan kaca penutup yang bersih. Kemudian yang kedua ada sayat organ pada akar, batang, dan daun secara melintang menggunakan pisau silet setajam mungkin hingga diperoleh sayatan yang sangat tipis atau transparan. Kemudian yang ketiga itu ada letakkan sayatan di atas kaca objek. Beri satu tetes aquades menggunakan pipet tetes lalu tutup perlahan dengan kaca penutup. Hindari gelembung. Kemudian yang keempat, amati di bawah mikroskop mulai dari perbesaran lemah 10 kali ke perbesaran kuat sampai 40 kali. Kemudian yang kelima, fokuskan pengamatan pada susunan jaringan khas dikotil seperti letak kambium dan berkas pengangkut yang melingkar. Inilah hasil praktikum kami pada akar rheodiscolor, batang rheodiscolor, daun rheodiscolor, dan akar jagung, batang jagung, dan juga daun jagung. Nah, pembahasan kali ini berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa jaringan tumbuhan monokotil itu memiliki susunan jaringan yang saling berhubungan dalam mendukung proses fisiologis tumbuhan. Pada pengamatan akar monokotil terlihat adanya jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, floem, dan empulur. Epidermis berfungsi melindungi akar dan membantu penyerapan air serta mineral dari tanah.
sedangkan korteks itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada akar monokotil, xilem dan floem tersusun melingkar mengelilingi empelur yang berada di bagian tengah akar. Berbeda dengan tumbuhan dikotil, akar monokotil tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter akar. Putri et al. 2024. Kemudian pada batang monokotil terlihat jaringan epidermis, jaringan dasar, serta berkas pengangkut yang terdiri atas xilem dan floem. Berkas pengangkut pada batang monokotil tersebar di seluruh bagian batang dan tidak tersusun melingkar. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, sedangkan floem berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Tidak adanya kambium menyebabkan batang monokotil umumnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Susunan jaringan tersebut tetap mampu mendukung proses transportasi zat dan memperkuat batang tumbuhan monokotil. Octaviani et al. 2021. Nah, pada pengamatan daun monokotil itu terlihat adanya epidermis atas bawah, stomata, mesofil, daun, serta jaringan pengangkut. Nah, mesofil pada daun monokotil itu umumnya tidak dibedakan menjadi jaringan palisade dan spons seperti pada daun dikotil. Stomata itu berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan pengaturan penguapan air, sedangkan jaringan pengangkut itu berfungsi mengedarkan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Susunan tulang daun monokotil itu yang sejajar juga menjadi salah satu ciri khas tumbuhan monokotil. Ningsi dan Daningsi 2022. Nah, hasil praktikum itu menunjukkan bahwa setiap jaringan pada tumbuhan monokotil memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam proses pertumbuhan, perlindungan, transportasi zat, dan fotosintesis. Tidak adanya kambium itu menjadi ciri utama tumbuhan monokotil yang membedakannya dari tumbuhan dikotil, sehingga tumbuhan monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder pada akar maupun batangnya. Nah, apa sih kesimpulan dari praktikum ini? Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa tumbuhan monokotil itu memiliki susunan jaringan yang terdiri atas epidermis, korteks, xilem, floem, jaringan dasar, serta stomata yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung kehidupan tumbuhan. Pada akar dan batang monokotil tidak ditemukan kambium, sehingga tumbuhan monokotil ini tadi tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, berkas pengangkut pada batang monokotil tersebar di seluruh bagian batang, sedangkan pada daun monokotil itu memiliki tulang daun sejajar dan mesofil yang tidak dibedakan menjadi jaringan palisade dan spons. Struktur jaringan pada tumbuhan monokotil itu berperan penting dalam proses perlindungan, transportasi zat dan zat makanan, pertukaran gas, serta fotosintesis, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan secara optimal. Nah, inilah daftar pustakanya. Sekian dari saya.